Disuruh matiin lagi. Belum kebakar semua nih. Siram, cepet siram. Udah sini, lama banget kamu. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Tuh. Mbak. Apalagi nih, contoh seperti tempat sampah seperti ini. Ya. Dan juga sudah mengubah nama aset-aset yang dia miliki beratas nama Ferry Hadi Gunawan, Mas. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Kayaknya tetangga-tetangga nggak ada yang nyuci baju nih. Aku bakar sekarang aja deh. Mumpung nggak ada yang jemur-jemur pakaian. Kalau ada yang jemur-jemur kan nggak enak. Aduh. Kayaknya tetangga-tetangga juga lagi pada keluar tuh, nggak ada di rumahnya. Kesempatan. Kalau masih ada tetangga kan nggak enak. Daripada ditumpuk-tumpuk kayak gini, nanti makin lama makin banyak, makin menggunung lagi. Dah, udah nyala nih. Dah, tinggalin aja deh. Aku beres-beres yang lain lagi. Sekalian. Nah, gini kan enak. Bagus banget deh barangnya. Aduh, pengen lagi deh. Tapi gimana ya caranya aku ngerayu supaya aku bisa dapat uang lagi? Wah, apa sih? Kok bawa ngus-ngus gini sih? Padahal kan aku lagi nggak masak, nggak ngidupin kompor. Asal baunya dari rumah itu tuh. Pasti si Putri lagi bakar sampah pakai bau kayak gini. Iya, kalau sampah-sampahnya tuh nggak bau. Itu mah udah sampah-sampah udah berapa hari yang lalu udah dibakar kayak gitu, pasti kan bau. Bener ya, nggak bisa dibiarin nih. Lama-lama kalau punya tetangga kayak gini nggak bakalan menguntungkan. Yang ada ya bisa parfuman tuh, tiap hari aku parfuman gara-gara bau kayak gini. Ya ampun, pantes aja bau. Ini kayak gini asapnya. Duh. Tuh kan sampah-sampahnya pada bau kayak gini. Putri. Keluar lagi. Bener-bener ya nih anak ya. Put. Ya ampun, tuh lihat ya. Asapnya kemana-mana makin lama. Aduh, emang gak waras bener nih Putri. Put. Ada di sini pasti nih. Putri. Iya, Mbak. Ada apa? Dipanggil-panggil, telinga kamu gak denger ya? Saya habis nyapu di belakang, Mbak. Ada apa, Mbak? Ada apa? Coba deh lihat tuh di depan rumah kamu. Kamu habis bakar sampah ya? Iya, Mbak. Sampah apa yang udah kamu bakar kayak gitu sampai bau kayak gitu? Apalagi ya asapnya tuh kemana-mana. Saya cuma bakar daun mangga, Mbak. Daun mangga yang udah kering, yang udah saya sapu, saya bakar. Itu bisa jadi polusi untuk badan-badan tetangga kamu yang udah harum, yang udah mandi, yang udah cantik kayak aku pagi-pagi kayak gini. Mbak Vina,
sebelum saya bakar tadi, saya udah lihat tetangga-tetangga nggak ada di rumah, pintunya juga tutup semua, nggak ada yang nyuci baju, nggak ada yang jemur pakaian di luar. Jadi saya memberanikan diri buat bakar sampah daripada numpuk-numpuk kayak gitu, Mbak. Iya, karena mata kamu tuh kurang jeli untuk melihat. Lihat dong kanan kiri tetangga kamu. Aku udah dari tadi ya duduk di depan enak-enak main handphone. Terus ya ada bau yang nggak enak ada di hadapan aku. Ternyata kamu habis bakar-bakar kayak gini. Kamu tuh nggak bisa dengerin bau sendiri apa, Put? Udah biasa kamu ya? Udah biasa bau kayak gini? Iya, Mbak, saya minta maaf ya, Mbak. Saya nggak tahu kalau Mbak Vina itu ada di rumah. Saya pikir Mbak Vina itu keluar, soalnya tadi pintunya tutup, saya lihat. Saya minta maaf ya, Mbak. Sini, Put. Sorry banget ya, Put. Kalau punya tetangga kayak kamu yang kurang mampu emang begini. Nggak pernah tuh rasain sampo-sampo di salon yang harum kayak gini. Emangnya kamu pikir nyalon itu nggak pakai uang? Uangnya tuh nggak mahal, hah? Bisa-bisanya dibikin bau cuma gara-gara sampah-sampah kamu yang udah dibakar. Iya, saya nggak tahu, Mbak. Nanti saya beliin sampo aja ya, Mbak, di warung, Mbak. Biar rambut Mbak Vina nggak bau asap. Gak najis aku ya pakai sampo di warung, gak level sama rambut aku. Udah tahu kan gimana keadaan ekonomi di keluarga aku? Dan kamu juga udah tahu kan gimana keuangan suami aku? Aduh, jadi aku nggak perlu deh pamerin sama kamu. Kamu udah bisa ngeliat. Jadi kamu udah pasti paham gimana keadaan ekonomi keluarga aku. Berbeda sama kamu. Iya, Mbak, saya tahu. Tapi saya benar-benar minta maaf. Sebagai gantinya, nggak apa-apa ya, Mbak, sementara saya beliin di warung. Saya mampunya cuma beli sampo di warung, Mbak. Kalau sampo yang mahal seperti yang Mbak Vina pakai, saya belum mampu. Ya minta ganti rugi siapa sih, Put? Hah? Aku nggak minta ganti rugi sama kamu. Tapi kamu juga harus situasi dong. Tahu situasi, tahu kondisi ya. Itu dibakar masih pagi kayak gini. Iya, Mbak. Nanti biar saya matiin, Mbak. Matiin sekarang. Iya, Bau Mbak. kemana-mana. Iya, Mbak. Saya matiin sekarang. Aduh, nih ya, Put, kamu itu harus belajar nyapu sama aku. Sampah itu nggak perlu dibakar, dibuang ke sungai. Loh, Mbak, kalau dibuang ke sungai, nanti malah sungainya itu nanti tercemar, Mbak. Kasihan orang-orang yang ada di belakang, nanti malah mandi air sampah. Belum lagi kalau nanti tersumbat gara-gara sampah-sampah yang dibuang orang, nanti malah banjir, Mbak. Daripada akibatnya sekarang kan bikin bau untuk situasi sekarang, itu kan masih akibatnya nanti. Iya sih kalau banjir, kamu tahu dari mana sih kalau buang sampah di sungai itu bisa jadi banjir? Iya kan banyak, Mbak, beritanya. Lagian saya bakar sampah kan baru sekarang, soalnya di belakang yang biasanya saya tempat buang sampah itu penuh. Jadi belum digali lagi sama suami saya, Mbak. Biasanya kalau sampah-sampah daun mangga kayak gini malah dibuang ke belakang sama suami saya, dipendam. Cuma lagi penuh di belakang. Bukan lagi penuh, Put. Alasan aja kamu ngomong ini, kamu sama suami kamu itu sama-sama males. Bukan males, Mbak, tapi kan lahan kita juga terbatas. Kita punya tanah juga nggak lebar-lebar banget. Kita juga mencari-cari tempat, pandai-pandai membagi tempat gitu, Mbak, biar cukup gitu tanah sepetak kayak gini buat kita tinggalin. Ya udahlah gini aja, itu matiin ya sampah yang kamu bakar sekarang. Terus ya aku minta tolong sama kamu, udah ini ya, rubuhin aja pohon mangganya biar nggak berjatuh-jatuhan lagi tuh daunnya. Cepet. Iya, Mbak, saya matiin sekarang, Mbak. Lama-lama bisa jadi stres aku punya tetangga kayak Putri. Nggak pernah tuh rasainnya sampo di salon sewangi apa, semahal apa. Baru juga aku nyalain, disuruh matiin lagi. Belum kebakar semua nih. Siram, cepet siram. Udah sini, lama banget kamu. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Tuh, Mbak, nanti kebakar timba saya, Mbak. biarin, biar sama-sama bau sekalian sama timba kamu. Ya, tapi kan ini udah mati, Mbak. Nggak harus bakar timbanya juga. Aduh, kenapa sih hidup kamu tuh ribet banget di keluarga kamu? Harus ya tiap hari tuh bakar sampah, juga harus ya tiap hari itu nyapu, dan juga harus ya tiap hari kamu itu nyuci dan bersih-bersih rumah kamu, hah? Nggak perlu deh kayaknya, Put. Saya nggak tiap hari bakar sampah, Mbak. Saya kan bilang ini baru pertama kali karena yang di belakang itu penuh. Udahlah kalau gitu, Mbak. Saya pergi aja deh. Bisa-bisanya main nyelonong seenaknya, udah bikin salah, pergi kayak gitu takut. Emangnya aku salah ya kalau marah-marah? Kan tetangga tuh yang bikin salah, bukan aku yang nyari gara-gara.
bilangin dia sama suami aku. Mana rongsokan masih belum banyak. Perut adukku udah keroncongan seperti ini lagi. Udah setengah hari ini aku masih belum makan dan minum. Apa aku harus minum air sungai ini dulu ya? Biar dahagaku bisa berkurang. Kayaknya sungai ini lumayan bersih deh. Aku minum aja kali ya. Alhamdulillah, lumayan bisa mengurangi lapar dan rasa hausku. Aku istirahat dulu deh di sini. Setengah harian penuh aku mencari rongsokan. Alhamdulillah, rezeki aku sekarang lancar di pasar. Dapat berapa ya? Pagi-pagi udah dapat rezeki banyak. Gak biasanya sih. Sekarang ini penghasilanku lumayan hari ini. 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Dan 10.000. Biasanya setiap hari aku cuma dapat uang 5.000, 10.000. Tapi ini masih ada lagi masih. Alhamdulillah bisa bayar buat air, listrik, dan juga ibu kan ingin ayam bakar. Cukuplah buat beli ayam bakar hari ini untuk menyenangkan istri. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah, Engkau sudah memberikan hamba-Mu rezeki yang sangat banyak hari ini. 1.000, 2.000, 4.000, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, udah 30.000 aja nih. Alhamdulillah, banyak sekali aku hari ini ya. 35.000. Bentar, aku cari lagi, siapa tahu masih ada di dalam tas. Oh, masih. Perasaan gak ada orang deh. Mungkin ini bukan halusinasi. Ada orang batuk sungguhan. Tapi di mana orangnya? Gak ada. Aduh. Bapak kenapa tiduran di situ, Pak? Bapak nggak apa-apa, Pak? Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Bapak lapar, Nak. Udah seharian ini masih belum makan. Aduh, Bang. Mari bangun dulu, Pak. Ya, Pak.
Aduh, kenapa Bapak sampai tiduran di sini, Pak? Tadi saya nggak tahu kalau ada orang di bawah saya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya kelaparan, Nak. Mari duduk dulu di atas, Pak. Bapak itu kenapa kok bisa tiduran di sini, Pak? Saya cari rongsokan. Saya kecapean, lalu saya beristirahat di sini. Oh, jadi seperti itu. Saya nggak tahu kalau ada orang barusan di bawah saya. Maaf ya, saya duduk di atas barusan. Kayaknya saya salah panggil nama deh. Tadi saya panggil Bapak, tapi kayaknya seumuran kita. Saya kira juga Mas itu lebih muda dari saya. Jadi, saya tadi kan sempat panggil Nak. Iya, kita salah paham untuk masalah panggilan, nggak apa-apa. Tapi Bapak tadi lapar ya? Lapar banget. Udah 1 hari ini saya masih belum makan. Oh, gimana kalau saya belikan makanan dulu? Gak usah repot-repot, Mas. Saya itu hidupnya mandiri. Saya sebentar lagi mau jual rongsokan saya buat saya makan. Ya sudah kalau begitu. Kalau Mas nggak mau, nggak apa-apa. Ini enaknya panggil Mas atau Bapak saya ya? Nama saya Romi, Mas. Saya Ferry. Sebentar. Jadi nggak mau saya belikan makanan? Gak jadi, Mas. Gak usah, nggak masalah, Mas. Saya itu gak makan 2 hari udah biasa, Mas. Udah terbiasa. Jadinya saya bisa menahan semuanya, Mas. Eman, Mas, uangnya, Mas. Sayang buat uangnya, Mas. Kerja itu susah, Mas. Ya sudah kalau begitu, kalau Masnya nggak mau, saya mau pulang dulu. Hati-hati, Mas. Iya. Mas siapa namanya? Ferry. Ferry. Yakin nih Mas nggak mau makan, katanya lapar. Enggak, Mas. Biarin, Mas. Saya masih belum ada uang. Nanti kalau semisal saya ada uang, saya bakalan beli sendiri, Mas. Ya udah kalau kayak gitu, Mas. Saya pamit pergi dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Tapi kasihan ya. Dia nolak bantuan aku mungkin karena dia itu malu untuk dibantu. Aku bawa ke rumah aja ya untuk makan. Ngelihat dari kondisi dia itu sangat kelaparan. Ya udah deh. Aku ajak dia ke rumah untuk pulang untuk makan. Mas? Iya, Mas. Mas daripada di sini, mending ikut saya yuk. Kemana, Mas? Sudah, ikut saya aja, Mas. Sini, ini biar saya yang bawa ya, Mas. Ya udah, ayo Mas, ikut saya, Mas. Udah, Mas, biar saya aja, Mas. Sudah, nggak apa-apa. Saya masih kuat kok, Mas, membawa inian, Mas. Udah iya, saya percaya Mas masih kuat. Tapi sekarang ikut saya dulu ya. Yuk. Ini daerah apa di sini, Mas? Oh, di sini Tapen. Mas dari mana, Mas? Saya dari kota Malang, Mas. Malang? Waduh, kok bisa sampai sini, Mas? Sama, Mas. Dengan cerita kota saya, Mas. Malang. Hidup saya Malang, Mas. Langit menjadi atapku dan bumi menjadi lantainya, Mas. Seperti Yang sabar, Mas. Nasib memang seperti itu. Kadang berpihak sama kita, kadang enggak. betul, Mas. Teman kamu, Mas. Tetangga. Ya udah, ayo, Mas. Cocok. Bagus kalau berteman itu sama orang yang miskin juga, supaya tidak ada peningkatan. Kalau berteman, aku kasih saran, bertemanlah terhadap yang lebih kaya, supaya ketika kamu membutuhkan bisa ditolong. Kalau kamu sama pemulung, siapa yang mau menolong, ha? Ya udah, Mas. Mending kita pergi aja, Mas. Gak usah ladenin orang gila seperti dia, Mas. Sini dulu. Mas. Apa, Mas Fer? ini lagi sakit. Tolonglah, Vero. Kamu itu jangan cari masalah. Kamu nggak lihat wajah dia itu lagi kesakitan. Aku sudah melihatnya. Karena orang miskin yang orang tidak mempunyai uang, itu kesehatannya itu tidak terjamin. Terus mau kamu itu apa? Masalah
Masalah dengan kamu itu apa? Aku tidak mempunyai masalah dengan orang miskin seperti kamu. Ya, apalagi orang nggak punya. Terus ngapain kamu menghalangi jalan kita, ha? Aku cuma menasihati kalian. Kalau berteman, carilah yang di atasnya, yang lebih kaya. Supaya apa? Ketika kita membutuhkan sesuatu hal, kita bisa ditolong. Kalau sama pemulung diam. Bukannya di dunia ini memang ada yang kaya dan yang miskin, Mas? Lah, justru itu. Yang kaya itu juga butuh yang miskin, Mas. Yang miskin itu juga butuh kepada yang kaya, Mas. Kata siapa? Kata siapa? Teori mana yang kamu pakai, ha? Tangan kamu, dia itu lagi sakit loh. Vero, kalau kamu mau menasihati orang lain, nasihati dulu diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri udah baik belum? Baik tidaknya diriku itu tergantung orang yang menilai. Banyak orang yang memuji saya dan banyak orang yang menghina saya. Karena yang menghina saya itu iri. Dan dari keadaan saya itu sudah mapan, udah bagus. Jenjang hidup aku itu wah, super mewah. Gak seperti kamu nih, mulung kardus. Jangan, Bang. Apa diem? Saya cari itu susah, Bang. Udah gak peduli. Ngapain susah, ha? Ini barang bekas, Mas. Barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang lain. Vero, Apa? ucapan kamu itu sombong banget jadi orang. Memang sombong. Kamu Apa? tidak tahu di posisi kita itu bagaimana. Kamu mungkin sekarang kehidupan kamu enak, tapi semisal kehidupan kamu berubah drastis dan berada di posisi seperti kita, kamu akan merasakan penderitaan yang kita alami. Kamu pengen menjatuhkan diriku? Tidak, Udah diam. Kalau kamu iri, bilang. tidak, aku tidak akan pernah mempunyai niatan sedikit pun untuk menjatuhkan diri kamu. Tapi kamu bakalan jatuh dengan sendirinya oleh tingkah lakumu sendiri dan kesombongan kamu sendiri. Memang sombong dan tingkah lakuku itu tidak wajar terhadap orang miskin seperti kamu. Kamu pintar menasihati orang lain, sedangkan rumah kamu itu banyak bolongnya. Ya, apalagi nih, contoh seperti tempat sampah seperti ini. Ya. Vero, lebih baik kamu periksa jiwa kamu ke rumah sakit jiwa aja ya. Jangan seperti orang gila seperti ini. Kamu memang kaya, tapi seperti orang gila seperti ini, kita itu juga takut. Udah ya Mas, kita nggak usah ladenin orang ini. Kalau kita ladenin orang ini, kita akan ikutan gila. Ferry, aku gila kekayaan. Kenapa emangnya? Hah? Ngerti kamu? Udahlah. Aku gila kekayaan, gila harta. Ayo Mas, gak usah ladenin orang seperti dia. Dasar orang bau. Biar saya yang ngambil Mas. Udah, Mas, biar saya yang bawa, Mas. Gak usah Mas, Mas kan lagi sakit. Udah biar saya aja Mas. Saya cuma lapar doang, Mas. Ya lapar makan. Lebih baik makan di rumah ya. Istri saya pasti lagi masak Mas. Wah. Memangnya dia itu siapa sih, Mas? Tetangga saya Mas. Biasa orangnya rada-rada seperti itu. Dia itu selalu menghina keluarga saya. Memang keluarga saya memang kehidupannya nggak mampu daripada dia. Dia itu orang berada Mas. Ya tapi nggak segitunya juga kan merendahkan dan menghina kita seperti itu Mas. Sabar, Mas. Orang miskin kayak kita memang sering dibutuhkan, Mas. Maafin, Mereka memandang kita itu sebelah mata, Mas. maafin tetangga saya ya Mas. Karena tetangga saya barang-barang Mas ini sampai berantakan seperti ini Mas. Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Ini juga mau rusak kok, Mas. Ya udah, ayo Mas. Mampir dulu ke rumah ya, makan dulu, isi tenaga dulu Mas. Ngomong-ngomong, Mas sudah berkeluarga ya? Sudah. Bisanya si Putri. Nggak tahu apa kalau aku tuh nggak suka sama bau-bau kayak gitu. Ya bener ya. Ada apa, Bu? Pulang-pulang ibu itu ngomong nggak beraturan. Ada apa? Ngomong apa emangnya Bapak dengar apa kalau Ibu barusan ngomong? Ya denger lah. Beda, Bu. Wajah ibu yang cantik dan wajah ibu yang cemberut. Bibirnya itu, Bu. Pak, gimana nggak mau cemberut ya Pak? Putri itu pagi-pagi udah bakar sampah. Baunya ya Pak, baunya bakar sampah itu kemana-mana. Nih, ke depan rumah kita juga sampai loh Pak. Udahlah, Bu. Cuma bakar-bakar sampah, Bu. Bukan bakar rumah, Bu. Apaan sih? Udahlah. Emangnya Bapak itu nggak
mikir ya Pak? Kalau Putri itu sering bakar sampah, nanti yang ada itu bisa jadi bau Pak. Gimana nanti kalau perawatan ibu yang di salon? Kan ibu tuh keramas di salon Pak. Hasil dari uang bapak itu ngasih sama ibu. Oh iya. Sia-sia kan? Iya bu, bapak kan beli baju untuk ibu yang super mewah. Lalu kalau kena asap sampah kan bisa bau bu. Untung aja bapak itu tidak ada di rumah barusan. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja bu? Wajar bu. Orang itu yang bisa merugikan tetangganya sendiri itu kasih pelajaran bu. Karena apa bu? Supaya ada efek jerah. Iya betul Pak, kalau seperti itu ibu setuju. Tadi kata-kata udahlah, itu kan sama aja. Bapak kalau gitu nggak ngedukung istri Pak. Kopi, Bu. Kualat nanti Pak. Kopi bu. Sepatunya Pak, itu disapu loh sama ibu Pak. Kopi bu. Main masuk seenaknya. Dipikir nyapu itu enggak capek bu. Pak. Kopi. Enggak Pak, kita ke Putri dulu. Ayo ibu tuh masih kesel. Udah bu. Bapak tidak mau keluar rumah tanpa minum kopi bu. Bapak gimana kalau kalah ngomong sama Putri bu? Kopi bu. Yaudah, kopi. Oh, kopi hitam bu, kopi warungan itu gak masalah bapak bu. Bapak gak rewel bu, yang penting ada kopi bapak minum bu. Diem, jangan keras-keras, malu sama tetangga. Ayo kopi bu. Untung aja aku tadi langsung kabur. Coba kalau aku tadi nggak langsung kabur, pasti masih tuh tetap. Mbak Vina kalau udah ngomel kan kayak kereta api, nggak selesai-selesai. Masa cuma gara-gara masalah kayak gitu Mbak Vina marah-marah? Lagian kan baru hari ini aku bakar sampah, aku nggak pernah bakar sampah sebelumnya. Ini rumah saya, Mas. Assalamualaikum. Sederhana banget ya, Mas. Waalaikumsalam. Bu. Ya Pak, Bapak bawa siapa? Sini Bu. Tadi Bapak nggak sengaja ketemu sama mas-mas ini. Mas-mas ini kayaknya kelaparan banget Bu. Sampai dia itu tadi kesakitan. Ibu udah masak kan? Sudah Pak, Ibu udah makan. Tapi lauk pauknya cuma seadanya sih. Ibu kenapa? Ibu masih belum makan. Suaranya kok kecil banget Bu. Iya iyalah Pak, masa iya Ibu mau makan duluan? Bapak kan belum makan. Udah, biarin masnya aja dulu yang makan. Pak, nasi kita tinggal sedikit. Gak apa-apa Bu. Udah, anggap aja kita itu mau menolong orang. Jadi kita cari pahala. Ya udah deh Pak. Tapi Bapak nggak apa-apa kan? Nggak makan sekarang? Gak apa-apa Bu, tenang aja ya. Biar dia makan dulu. Oh, Mas, mari Mas, silakan masuk. Makan yuk. Mari, silakan masuk. Saya sudah masak. Ayo Mas. Permisi ya Mbak. Iya, Permisi ya Mas. Udah Bu, siapin di dalam. iya Pak. Kok hari ini aku apes banget ya? Gak ada satu orang pun yang minta tolong bantuan aku. 1.000 rupiah pun aku nggak dapat hari ini. Aduh, kok tambah susah ya hidup ya. Kerja di pasar nggak menjanjikan. Kalau nggak ada ibu-ibu yang minta bantuan ngangkatin barang, aku nggak akan dapat uang. Kalau terus-terusan seperti ini, aku nggak tahu bagaimana nanti jalan hidup keluarga aku ini. Kalau nggak mendapatkan uang sama sekali, mau makan apa setiap hari aku? Kenapa Pak? Kok tumben pulang cepat? Iya Bu, Kenapa? kerjaan di pasar seret banget sekarang. Jadi Bapak terpaksa pulang. Bapak nggak dapat uang sedikit pun Bu di pasar. Maaf ya Bu. Maafin Bapak sebagai suami yang kurang bertanggung jawab kepada Ibu. Maafin juga kalau Bapak tidak layak menjadi suami yang baik. Pak, ngomong apa sih? Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Bapak itu udah bertanggung jawab banget sama keluarga Bapak. Bapak itu udah jadi suami yang baik buat Ibu. Pak,
Ya tapi Bapak, ekonomi Bapak ya seperti ini Bu. Bapak. Nggak nentu di pasar. Dengerin. Bapak nggak boleh putus asa. Ingat Pak, rezeki itu udah ada yang ngatur. Ya, kalau memang hari ini Bapak masih belum dapat rezeki, ya nggak apa-apa. Mungkin besok atau lusa kita dapat rezeki. Amin, amin. Waduh, dari tadi aku menanyakan kepada orang-orang di sekitaran sini, tidak ada yang mengenal yang bernama Ferry. Padahal aku dari tadi udah nunjukin fotonya. Tapi alamatnya ini di sini, di daerah sini. Tapi kalau semisal seperti ini, aku harus mencari bantuan dari kota untuk menanyakan dan mencari di mana keberadaan si Ferry. Kalau sendiri mungkin tidak bisa. Karena banyak warga-warga di sini tidak mengenali dia. Ya udah deh, mendingan aku cari ke depan lagi. Siapa tahu aku ketemu sama dia. Sabar ya. Oh ya, untuk makan hari ini kita makan singkong nggak apa-apa ya Pak? Bapak kan udah nanam singkong tuh di belakang. Udah gede-gede singkongnya, udah bisa kita ambil. Tadi Ibu ambil 1 pohon. Iya Bu. Maaf ya Bu. Kenapa? Bapak tidak bisa menyediakan makanan yang layak untuk Ibu, menafkahi Ibu seperti wanita-wanita lain di luar sana. Pak. Bapak apa harus kerja di sawah ya? Bapak. Coba minta kerjaan ke Pak Haji Samin. Ya kalau Bapak mau kerja di sawah, dicoba dulu. Tapi kalau badan Bapak udah capek, jangan dipaksa. Ibu nggak mau Bapak sakit. Bapak nggak capek kok Bu. Cuma lelah aja sedikit, tapi nggak apa-apa kok. Demi cari uang, demi menafkahi istri Bapak, Bapak harus menjadi laki-laki yang kuat. Ya kalau misal di Pak Haji Samin nggak ada, nanti Bapak akan coba ke Pak Haji Dullah. Iya, Ibu akan dukung semua usaha Bapak. Sekarang Bapak kan udah capek, habis dari pasar, Bapak istirahat dulu ya. Mau makan? Udah Bu, makan nanti aja. Bapak cuma ingin istirahat sebentar di sini dulu. Ya udah Ibu temenin di sini. Oh iya Bu, Pak Deajo nggak kesini Bu? Nggak ada tuh Pak. Pak Deajo katanya mau kesini Bu. Mau ngapain? Nggak tahu juga Bu, tadi sempat ketemu di pasar. Katanya mau mampir. Belum Pak, dari tadi juga nggak ada tamu sama sekali sih. Ibu kan nggak kemana-mana hari ini. Iya. Sapu. Capek banget Mbak. nyapu. Mbak, permisi Mbak. Saya boleh nanya Mbak? Mas, minta tolong jangan deket-deket, Oh, soalnya iya. saya sudah punya suami. Ya, maaf Mbak, maaf. Saya boleh nanya Mbak? Iya boleh tanya apa Mas? Apa benar di desa ini ada yang bernama Ferry? Ferry Mas. Benar Mbak. Ferry. Tahu kenapa? Oh, begini Mbak, saya ada kepentingan. Apakah boleh saya minta antar sama Mbak ke rumahnya Ferry? Oh saya mohon maaf banget ya Mas, kalau disuruh anterin ke depan halaman rumahnya Ferry, saya tuh ogah. Tapi kalau cuma saya ngasih ancar-ancar rumahnya ya nggak apa-apa. Nah rumahnya di depan yang udah mau rubuh. Ini Mbak. Iya, mau di mana? Kalau yang di belakang ini rumah saya, udah gedongan, baru dibangun. Iya Mbak, saya tahu kok, saya juga bisa melihat. Permisi ya Mbak, terima kasih sudah memberitahu saya kalau rumahnya ini rumah Ferry. Iya, sama-sama. Ya, permisi Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas. Ngapain sih nanya-nanya Ferry? Ada apa Bu? Siapa barusan itu Bu? Nggak tahu Pak, nggak kenal. Tapi siapa? Nanya sama ibu, nanya rumahnya Ferry. Oh, barusan itu yang bawa tas itu. Iya Pak, jangan-jangan ya Pak, si Ferry itu lagi kena masalah besar. Nah, Buktinya benar, aja Bu. dicari-cari orang kayak gitu. Benar. Dicari orang mungkin ada masalah karena berbuat salah di luaran.
kita intipin yuk, Bu. Ayo Pak. Ibu juga penasaran Pak, kepo deh. Ya udah, pasti dijamin, Bu. Mempunyai masalah besar hingga membawa tas seperti itu. Orang penting dia, Bu. Iya Pak. Gimana ya Bu? Kita itu bisa jadi orang kaya. Enak kali ya kalau banyak uang. Iya kali Pak, kalau kita tiap hari bisa makan daging. Permisi, Mbak. Mas. Mas? Bapak. Iya Pak. Ada apa ya Pak? Apa benar ini yang bernama Ferry? Betul Pak, saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya pengacara dari Bapak Romi. Aduh, pengacara Pak. Bener, Mas. Bu, Apa Pak? Bapak nggak punya salah Bu. Bapak nggak punya masalah apa-apa dengan orang lain Bu. Iya, tapi kenapa ini ada pengacara segala Pak? Datang ke sini Bapak ngapain? Bapak nggak tahu juga, Bapak nggak tahu. Pak, Ya, Bapak pengacara. bener Mas. Ada apa ya Pak? Jadi Kenapa cari saya Pak? Iya, Jadi Pak. begini, Mas. Tujuan saya ke sini ingin memberikan surat wasiat dari Bapak Romi. Beliau Tunggu sebentar Pak. Tunggu Pak. kenapa, Mas? Surat wasiat Bapak Romi. Iya. Ini maksudnya apa Pak? Begini, Saya nggak Mas. punya keluarga yang namanya Pak Romi. Iya Pak. Jadi begini, Mas. Mas ingat 3 tahun lalu ada seseorang yang ditolong oleh Mas yang bernama Romi. Jadi surat ini sudah diatasnamakan oleh Bapak Romi, diubah namanya Pak menjadi Bapak Ferry. Dan beliau juga menitip pesan Pak. Tunggu sebentar Pak. Saya ingat-ingat dulu Pak. Soalnya saya sering banyak menolong orang Pak. Sebentar Pak. Pak, atau jangan-jangan itu loh Pak, Bapak kan emang sering nolong orang, tapi satu-satunya orang yang Bapak tolong dibawa ke rumah ini pemulung itu. Ya tapi nggak mungkin lah Bu. Orang seperti dia itu sampai yang nyewa pengacara. Nyewa pengacara itu jutaan Bu. Itu iya juga sih Pak. 10 juta ke atas Bu. Terus Nggak siapa sanggup. dong? Bentar Bu. Bapak ingat-ingat Bu. Bapak habis nolong siapa sih Pak? Bapak nggak tahu Bu. Jadi begini, Mas. Jika Mas masih Tunggu bingung. Pak, tunggu Sebentar Pak. Tunggu. Masalahnya saya sama suami saya ini masih bingung. Oh. Bapak datangnya dari mana? Terus Ini, yang Mbak. Bapak maksud yang namanya Romi itu siapa? Ini, Mbak. Kita nggak tahu. Di sini ada fotonya. Dan juga beliau selama 3 tahun ini beliau menghilang, Mbak. Nah, jadi saya Tuh kan bener. Bapak sih kenapa nggak percaya sama ibu? Mas, Ya Bapak mana tahu Bu. saya yang membantu Pak Romi itu yang lagi pingsan di jalan dulu waktu yang 3 tahun yang lalu. Oh iya, suami saya sempat cerita sama saya lah Pak. Tadi kan salah mungkin, masnya ini yang dicari tuh Vero, bukan Ferry ya Pak. Hampir mirip. Tapi begini, Mas. Hampir mirip. Almarhum Bapak Romi sudah menitip pesan Mas terhadap saya dan juga sudah mengubah nama aset-aset yang dia miliki beratas nama Ferry Hadi Gunawan, Mas. Oh, Bener Pak. Nama Bapak. Fer, yang dulu itu. Pak. Yang bawa ini Iya, kardus. Mbak. saya mau tanya ya Pak sebelumnya. Ini Bapak serius? Bapak bener ini namanya Ferry Hadi Gunawan? Benar, Pak? benar, Mbak. Kalau- Saya juga menitip pesan dari Bapak Romi menitip pesan terhadap saya kalau Bapak Ferry ini segera menuju ke kota, Mas. Maksudnya gini, Karena perusahaan sedang membutuhkan Bapak Ferry. Loh, perusahaan apa sih Pak? perusahaan apa sih Pak? Mending Bapak Ferry dan Ibu ikut saya ke kota, biar saya yang ngurus. Terus Gimana ini Bu? tahu Pak. Bapak juga bingung. Ada Ibu- apa ini? Ibu nggak percaya, masa iya sih kita tiba-tiba dapat? Fer, ikut Fer. Iya Pak, coba di. Takut ada apa-apa di kota kan, kamu belum pengalaman di kota. Kalau aku udah 1 minggu sekali ke kota. Oh, Pak, Iya, tolong jelasin selebih rincinya, Pak. Ini maksudnya apa? Wasiat ini untuk siapa? Wasiat ini. Jadi, surat wasiat ini ditunjukkan kepada Mas Ferry. Beliau sudah meninggal dunia, Mas. Semenjak 2 tahun lalu. Dan beliau juga menitip pesan terhadap saya. Kalau surat ini ditunjukkan terhadap Mas Ferry. Karena beliau tidak memiliki keluarga. Beliau cuma hidup sebatang kara. Jadi, berhubung emas satu-satunya orang yang menolong Bapak Romi. Jadi, ini Mas, saya berikan kepada Mas. Mohon diterima, Mas. Gimana Bu? Kita terima nggak?
Mungkin ini rezeki kita, Pak. Ini jawaban dari doa-doa kita selama ini, Pak. Mungkin Bu, kita jadi mendadak kaya gitu ya Bu. Alhamdulillah, kita ke kota, Pak. Fer, kalau udah seperti itu nasib kamu, masa iya kamu tidak mau membantu tetangganya ini? Iya. Mas Vero sama Mbak Vina pernah membantu kita nggak? Loh, menghina kita juga iya. Selalu merendahkan kita iya. Sekarang kita mendapatkan sebuah rezeki yang sangat tidak terduga. Mas Vero sama Mbak Vina mau menumpang gitu. Kejelekan itu nggak boleh dibalas dengan kejelekan loh, Mas. Timbal baliknya itu harus dengan kebaikan. Nah, Ada salahnya ngebantu orang. Mas ini mencari kamu, Fer. Itu dari istri saya. Iya, udah dikasih tahu petunjuknya di sini, betul kan? Kebaikan saya itu tidak bisa dinilai oleh apapun, Fer. Tidak bisa diumbar. Memang kesalahan orang itu pasti dinilai. Meskipun membuat kebaikan 100 kali, 1 kali salah, pasti dinilai salahnya. Iya. Emang Mas Vero sama Mbak Vina pernah berbuat baik terhadap kita. Mas Vero sudah tahu, Mbak Vina sudah tahu apa yang kalian lakukan terhadap kami berdua itu salah, itu perbuatan jelek. Tapi kalian tidak enggan untuk menghina dan mengecewakan dan merendahkan kita. Udahlah, Pak. Ngeladenin mereka nggak bakal ada ujungnya. Bapak tahu sendiri kan? Iya Bu. Mari Pak, ikut saya. Karena Sekarang mobil sudah ada di depan. Naik mobil, Pak. Bener naik mobil Iya, ya Pak. Kita ambil baju dulu ya. Oh, tidak usah, biar anak buah saya yang mengambil baju di sini. Silakan Pak. Pak, mobilnya ada AC-nya Pak. Ada. Kebetulan. AC Bu. Ibu nanti mau dada-dada lewat jendela. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei janda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey